நாங்கள் எதுவுமே பண்ணாம தான் உள்ள பேபி கிட்ட தாண்டறதுக்கு வழியே இல்ல. நாம பர்பா Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempet nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Landar. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini diperankan oleh Vidat, Sweta Dorothy, Sana, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang pembunuh psikopat yang berhasil menyelamatkan nyawa istri seorang polisi. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita Mimin awali di mana kita melihat pasangan suami istri yang romantis. Mereka adalah Manju dan Nakul. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Diketahui, Manju sedang mengandung. Terlihat kebahagiaan terpancar di wajah Manju karena sebentar lagi akan segera memiliki anak. Di sisi lain, sekelompok polisi akan melangsungkan penggerebekan sebuah pabrik minuman keras. Misi tersebut dipimpin oleh inspektur polisi yang bernama Arafin. Setelah ditangkap, para pelaku tak memperlihatkan ketakutannya di hadapan Arafin karena mereka yakin jika bos mereka yang bernama Bala akan menyuap Arafin seperti halnya para polisi lainnya. Tak lama, Bala datang dan mencoba membujuk Arafin agar mau diberikan uang suap. Namun Arafin tak tergiur dengan tawarannya, yang akhirnya mereka semua dipenjara. Saat menuju pulang, supirnya menanyakan mengapa Arafin memilih tinggal di pinggir kota setelah menikah. Arafin menjelaskan jika istrinya menderita agorafobia, di mana dia takut keramaian, dan jika ketakutannya muncul, dia akan pingsan. Itu mengapa Arafin mengajaknya tinggal di pinggir kota demi membiasakan diri di kesepian. Arafin tak mau jika istrinya terus ketakutan setelah memiliki anak. Saat pulang ke rumah, Arafin selalu disambut hangat oleh istri tercintanya yang bernama Janu. Terlihat, Janu sering mengeluh karena selalu ditinggal di rumah yang jauh dari keramaian yang membuatnya sering ketakutan. Arafin pun menjelaskan jika dia sedang berusaha untuk mencoba menghilangkan ketakutan Janu dengan membiasakan diri jauh dari keramaian. Cerita pun kembali kepada Manju dan Nakul. Manju selalu sigap saat Nakul akan berangkat kerja. Kebetulan, malam itu Nakul kebagian shift malam. Karena sedang musim hujan, Manju memberikan jas hujan kepada Nakul dan menyiapkan segalanya. Saat hendak pergi, Nakul berpesan agar Manju memberikan makanan dan selimut kepada gelandangan yang selalu ada di depan rumahnya. Setelah Nakul pergi, Manju memberikan makanan kepada gelandangan itu, dan orang itu pun kembali ke tempatnya. Saat masuk ke dalam, Manju melihat sebuah berkas. Manju kemudian membacanya, yang diketahui berkas itu laporan dari rumah sakit. Dia sangat sedih setelah membacanya. Manju pun mencoba menghubungi rumah sakit untuk bertemu langsung dengan Dr. Matthew. Sementara itu, Nakul merasa ada yang tertinggal yang membuatnya kembali ke rumah. Nakul yang telah sampai melihat istrinya akan pergi, yang membuatnya penasaran, dan akhirnya Nakul bertekad mengikutinya. Singkat cerita, Manju sampai di sebuah rumah sakit. Terlihat Manju bertemu dengan Dr. Matthew dan mempertanyakan isi berkas itu. Dengan berat hati, dokter pun menjelaskannya. Saat mereka sedang berbincang, Nakul terus mengawasinya. Perbincangannya membuat Manju terlihat sedih.
Kemudian, Manju bergegas pulang yang diikuti oleh Nakul. Manju pun sampai ke rumah dengan raut wajah marah. Dia menunjukkan mentalnya yang tidak baik-baik saja dan disusul oleh Nakul yang menjatuhkan motornya sendiri hingga menimpa kakinya. Beberapa jam kemudian, tepat di tengah malam, ada berita jika telah terjadi pemukulan sadis yang dilakukan oleh orang misterius. Seseorang menghubungi kantor polisi untuk meminta pertolongan. Salah satu polisi dengan sigap menanggapi laporan tersebut dan bergegas menghampiri lokasi kejadian. Setelah sampai, polisi melihat orang misterius seperti yang dilaporkan oleh si penelepon. Karena sendirian, polisi tersebut merasa ketakutan, kemudian dia pun pergi. Para polisi pun mulai berkumpul dan mengatur sebuah rencana penangkapan orang misterius tersebut. Kemudian, para polisi mulai berpatroli. Mereka melakukan pemeriksaan di tiap-tiap ruas jalan raya dan mengamankan orang-orang yang beraktivitas mencurigakan pada malam hari. Tak lama, terlihat di tepi jalan, orang misterius muncul. Para polisi mencoba berkomunikasi, namun orang misterius tersebut menyerang dengan sangat brutal, yang membuat sebagian polisi terluka parah dan ketakutan. Arapin dihubungi anggotanya mengenai hal yang terjadi. Laporan itu membuat Arapin harus segera bergegas ke TKP. Terlihat, Janu merasa takut dan meminta agar Janu ikut. Namun Arapin menolaknya karena hal tersebut sangat berbahaya. Sebelum keberangkatannya, Arafin mengatakan jika Janu merasa ketakutan, hubungilah dirinya dan dia akan segera datang. Singkat cerita, Arapin sampai. Dia meminta agar semua anggota yang terluka dibawa ke rumah sakit. Salah satu polisi menyebutkan jika orang misterius tersebut begitu agresif dan berbahaya. Para anggota polisi mencari beberapa bukti mengenai orang misterius itu. Kemudian, Arafin melihat hasil rekaman CCTV di sebuah rumah warga. Dan orang misterius tersebut terlihat memakai kartu identitas. Kemudian, pada saat jam 1 dini hari, Arafin meminta timnya untuk melakukan pencocokan data mengenai tanda pengenal yang dipakai oleh orang misterius tersebut. Setelah berhasil, ID tersebut cocok dengan nama Nakul. Kemudian, salah satu staf menyatakan jika dia mengenal polisi yang bertugas di daerah dekat alamat Nakul. Lalu, staf menghubungi polisi tersebut atas permintaan Arafin. Arafin pun menegaskan untuk mencari alamat sesuai kartu ID tersebut. Polisi mulai menyelidikinya dan berhasil menemukan alamat tersebut. Memang benar rumah itu milik orang tua Nakul, namun sudah lama disewakan kepadanya dan dia tidak tahu Nakul ada di mana sekarang. Tetapi pria tersebut menyebutkan jika dia kenal dengan salah satu teman dekat Nakul. Di sisi lain, ruang kendali mendapati laporan dari seseorang jika dia membutuhkan pertolongan polisi. Arafin pun segera pergi. Saat di perjalanan, Arafin mendapati informasi jika beberapa anggotanya telah tewas akibat serangan orang misterius tadi. Dan dia menyebutkan jika si misterius adalah pembunuh psikopat. Arafin bertanya bagaimana dia tahu bahwa orang itu psikopat. Bawahannya menjelaskan jika dokter yang menangani korban yang menyatakannya dilihat dari luka-luka korban. Sementara itu di kediamannya, Janu terbangun dan merasa ketakutan. Terlihat, Arafin tiba di tempat yang meminta bantuan polisi. Di sana terdapat keributan yang dilakukan oleh beberapa orang berpakaian wanita. Arafin mencoba memisahkan dan memukuli mereka. Si pelapor mengatakan bahwa orang-orang itu bukan transgender, namun mereka adalah begal yang menyamar. Terlihat, Janu yang ketakutan menghubungi Arafin. Namun Arafin tak sempat menjawab panggilan Janu karena ponselnya ditinggal di mobil. Saat Arafin lengah, salah satu pelaku melempar batu ke arah Arafin yang membuat Arafin terluka. Terlihat, semua kejadian tersebut direkam oleh awak media yang kebetulan melintasi jalan itu.
Janu yang semakin ketakutan kemudian pingsan dan ponselnya jatuh di bawah kasur. Saat di perjalanan, Arafin dibuat semakin pusing setelah diberitahu jika Bala yang sore tadi dia tangkap berhasil melarikan diri beserta anak buahnya. Arafin segera melakukan strategi dengan menghubungi anggota lainnya untuk menangkap kembali Bala. Kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya, Bala terdesak dan menghentikan mobilnya dengan tak sengaja menabrak seseorang yang berpakaian sama dengan orang misterius itu. Bala berhasil ditangkap kembali dan Arafin mengecek orang itu. Namun ternyata orang itu adalah pegawai bangunan dan rekan-rekannya menangisi kematiannya yang tragis. Tiba-tiba Arafin mendapati sebuah laporan jika kediaman Nakul ditemukan. Singkat cerita, Arafin tiba di sana. Arafin mencoba mencari informasi dari gelandangan yang berada di depan rumah Nakul. Kemudian, gelandangan tersebut menceritakan apa yang dia lihat. Saat itu, Arafin mendapati panggilan jika Nakul merupakan orang yang lugu dan baik, dan sebenarnya istrinya lah yang berbahaya. Di sisi lain, orang misterius itu terus menyusuri jalan. Terlihat seorang wanita sedang berjalan berseberangan dengannya. Tak lama dua perampok datang dan merampas barang wanita itu. Kemudian, orang misterius itu menghantam para perampok dengan sadis. Dan ternyata, orang misterius tersebut adalah Manju. Sementara itu, polisi memberitahukan jika dia bertemu dengan teman dekat Nakul yang bernama Mutu. Mutu pun menceritakan semua mengenai Manju dan Nakul. Diceritakan jika Manju mengalami kelainan mental sejak kecil. Orang tuanya lebih memperhatikan adik Manju, hingga Manju kesal dan tak segan membunuh adiknya sendiri. Ayahnya tahu itu ulah Manju, namun dia tetap diam dan hanya bisa menangis. Saat remaja, Manju tak menunjukkan peningkatan apapun. Bahkan ketika ibunya meminjamkan gaunnya kepada anak tetangganya, dia tak rela. Dia malah menghanguskan gaun itu agar tidak bisa dipakai lagi, yang membuat ibunya ketakutan. Saat dewasa, Manju bertemu dengan Nakul yang sedang dikejar ibunya. Diketahui, mereka bertetangga dan sudah saling kenal. Ternyata mereka sudah saling mencintai, dan Manju rela menyerahkan kehormatannya kepada Nakul. நாளைக்கு மார்னிங் இன்டர்வியூ இருக்கு நைட்டு கிளம்புறேன். Suatu ketika, Nakul harus terpisah dengan Manju karena sebuah pekerjaan. Manju menjelaskan jika dia telah mengandung hasil hubungan gelap mereka. Manju menyatakan jika orang tuanya tak akan sanggup menerima hal tersebut. Nakul bingung karena dia belum siap dan meminta Manju melakukan sesuatu. Namun Manju menolak. Manju tak ingin jika anaknya harus digugurkan dan meminta Nakul untuk segera berbicara kepada ayahnya. Tak disangka, seseorang mendengarkan pembicaraan mereka yang membuat orang tua Manju mengetahuinya. Hal itu membuat Manju dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Ayahnya tak mau reputasinya hancur karena Manju hamidun. Dengan itu, ayahnya bertekad menggugurkan kandungan Manju. Hal itu membuat kelainan mental Manju semakin memburuk. Sebelum melakukannya, dokter memperingatkan jika hal ini kemungkinan besar akan berdampak di masa depan Manju. Namun ayahnya tak peduli dan akhirnya abortion pun dilakukan. Terlihat Mutu memberitahukan kepada Nakul jika Manju dipaksa menggugurkan kandungannya oleh ayahnya. Nakul menyatakan jika setelah urusannya selesai, dia akan segera pulang dan bertanggung jawab atas semuanya. Keesokan harinya, Manju selesai melakukan operasi. Namun saat keluar dari rumah sakit, Manju terus bertingkah aneh yang membuat dia tak sadar dan mendorong orang tuanya ke jalan, yang membuat orang tuanya tertabrak dan tewas seketika. Di sana Nakul telah sampai dan mencoba menenangkan Manju. Namun Manju tak bereaksi apapun dan terus berontak. Polisi pun datang dan menahan Manju. Nakul menjual semua yang dia punya dan terus berusaha untuk membebaskan Manju, juga mengobatinya. Tak terasa 2 tahun pun berlalu. Akhirnya Manju berhasil bebas dan Nakul membawanya kembali ke rumah mendiang orang tua Manju.
Dengan sabar, Nakul mengurus Manju dan tak berhenti menyayangi Manju. Dia berharap Manju bisa kembali sembuh. Hingga kemudian Manju menunjukkan beberapa perubahan yang membuat Nakul sangat senang dan memberitahu ibunya bahwa Manju sudah sembuh. Mereka pun akhirnya dinikahkan dan pindah dari desa ke tempat sekarang agar dekat dengan tempat kerja Nakul. Saat bercerita, tak lama kemudian hujan pun turun. Arafin dan yang lainnya bergegas ke dalam untuk mencari petunjuk. Dia menemukan berkas laporan rumah sakit. Dan saat menuju loteng, mereka melihat Nakul yang tak sadarkan diri. Beruntung, Nakul masih bisa bertahan. Kemudian Arafin menghubungi pihak rumah sakit untuk merawat Nakul. Ternyata, saat tadi Nakul tergesa-gesa masuk ke rumah, dia melihat istrinya yang terus memandangi boneka di tengah-tengah hujan. Hal itu membuat Nakul merasa kasihan dan memakaikan jas hujan miliknya kepada Manju. Namun Manju malah menyerangnya dan menyebutkan jika Nakul telah membunuh anaknya sendiri. Dan pada saat itulah Manju terus berjalan dan entah apa tujuannya. Di sisi lain, Janu yang tersadar melihat tayangan televisi yang memperlihatkan Arafin terkena lemparan batu. Hal itu membuatnya khawatir. Janu mencari-cari ponselnya, namun dia tak menemukannya. Janu bertekad mencari suaminya dan meminta pertolongan kepada salah satu tetangganya. Dia meminta agar menghubungi Arafin karena ponsel Janu hilang. Namun nomor Arafin tak bisa dihubungi. Janu pun memintanya memanggil nomor darurat dan kepikiran untuk menghubungi ambulans. Sementara itu, Arafin mencoba menghubungi Janu, namun Janu tak membalasnya. Arafin pun kembali melanjutkan tugasnya dan mencari informasi kepada Dr. Matthew mengenai Manju. Dokter pun bercerita jika beberapa hari sebelumnya dia menjelaskan kepada Nakul kalau bayi dalam kandungan Manju telah membusuk dan harus segera ditangani. Namun Nakul khawatir jika sebelumnya salah satu dokter ahli menyatakan kalau Manju trauma dengan aborsen dan jika itu dilakukan lagi maka akan memperburuk mental Manju. Namun Dr. Matthew menjelaskan jika terus dibiarkan maka nyawa Manju akan terancam. Hal itu membuat Nakul bersedih. Sebelum pergi, Dr. Matthew memberikan berkas hasil laporan kondisi kandungan Manju yang membusuk dan laporan inilah yang dilihat Manju saat itu. Di sisi lain, supir ambulan kesulitan menemukan lokasi Janu. Kemudian, Janu memutuskan untuk menghampiri ambulan tersebut sendirian. Janu terus berjalan di kegelapan dan melawan rasa takutnya. Sementara itu, Arafin sangat khawatir kepada Janu yang membuatnya memutuskan untuk pulang. Setelah sampai, Arafin terkejut saat mengetahui jika istrinya tak ada di rumah. Di arah yang sama, Manju semakin kesakitan yang disebabkan oleh janinnya yang telah membusuk. Terlihat supir ambulan tak bisa menunggu lama yang membuat mereka pergi. Saat itu, Janu melihat mobil ambulan yang hendak pergi. Dia pun mencoba mengejarnya. Namun tiba-tiba mobil dari arah lain datang. Janu yang ketakutan akhirnya pingsan. Beberapa pria yang ada di mobil itu turun untuk meyakinkan keadaan Janu dan mengetahui jika itu istri Inspektur Arafin. Mereka takut berurusan dengan Arafin dan bertekad meninggalkan Janu. Saat itu Manju melihatnya dan menghabisi salah satu dari mereka. Di sisi lain, Arafin terus mencari Janu dan bertanya kepada tetangganya. Setelah diberitahu, Arafin bergegas mencari Janu. Terlihat, Manju berusaha menolong Janu dan berniat membawanya ke rumah sakit. Beberapa anggota polisi melihat mobil yang mencurigakan dan saat disidik-sidik, penumpangnya adalah Janu. Hal itu membuat Arafin bergegas mengejarnya dan beberapa mobil polisi memepetnya. Terlihat, kondisi Manju semakin parah dan mobil pun semakin tak terkendali. Hal tersebut membuat Arafin semakin khawatir dan terus memanggil Janu. Kemudian, Janu yang tersadar sangat ketakutan. Arafin mencoba menenangkan Janu, hingga akhirnya Janu berhasil menghentikan mobilnya dengan arahan Arafin. Dan hal itu membuat Arafin sangat lega. Diketahui Manju telah meninggal dunia, yang membuat Arafin merasa sedih akan perjuangan Manju. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Landar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.